berpengalaman di MLM ya, udah lebih dari 10 tahun. Beliau juga mencapai berbagai macam peringkat dan juga dengan IMK ratusan juta per bulan dan juga aset properti yang sudah beliau dapatkan. Saat ini beliau menjabat sebagai seorang co-founder dari Forever Healthy Indonesia. Kepada Pak Aris Hendra Wardana, kami persilakan untuk membawa tentang produk dan marketing plan ya Pak ya. Baik. Oke Pak, kepada Bapak persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tony yang Thank you, selalu Pak. semangat, energik, dan pertumbuhan jaringannya lagi bertumbuh bagus. Amin. Selamat malam teman-teman, maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Selamat malam. Buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Hendra. Jadi saya diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk mewakili orang-orang yang mengundang Anda untuk hadir di Zoom malam ini. Jadi supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja. Ini adalah kalau teman-teman lihat screen di situ, itu adalah tagline kita. Jadi di sudut kanan itu FHI, itu perusahaan kita, Forever Healthy Indonesia, di sudut kanan atas. Lalu tagline kita di tulisan yang bawah ini adalah Ancient Knowledge to Science. Jadi ini adalah sebuah kebudayaan luhur yang kuno yang dibawa ke dalam ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ini memang penelitian tentang cocoa flavanol itu lagi digalakkan. Dimulai dari Harvard University, Columbia University, universitas-universitas terkenal di dunia, dan lembaga-lembaga research dunia sekarang ini lagi meneliti tentang cocoa flavanol. Walaupun temuannya sudah banyak, uji klinisnya sudah banyak. Nanti kita lihat apa saja uji klinis yang sudah ditemukan. Kita mulai dengan slide. Ini adalah owner kita, founder kita, Ibu Susan Barlin. Jadi beliau memang orang Filipina yang sudah lama tinggal di Amerika. Beliau ini adalah international marketer, beliau executive director dari John Maxwell Team. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang hadir sering baca buku-buku motivasi, buku-buku kepemimpinan, buku-buku pengembangan diri, seminar-seminar internasional, pasti sudah kenal siapa itu John Maxwell. Beliau, Bu Susan Barlin ini juga sebagai professional life coach, jadi sebagai guru kehidupan. Nah, belakangan ini beliau bisnis investasi di beberapa sektor, termasuk beliau juga bisnis pariwisata. Nanti kalau ingin tahu lebih jauh tentang Ibu Susan Barlin, Bapak Ibu bisa googling. Di sana ada banyak video-video biografi dan pencapaian-pencapaian Ibu Susan Barlin. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kantor kita di Las Vegas, Nevada. Masih relatif baru di Nevada, kantor kita baru berdiri 2019. Awalnya kita berdiri di Manila, di Filipina tahun 2016. Kemudian kantor pusat kita pindahkan ke Las Vegas, Nevada. Kenapa? Karena untuk menguasai market dunia, memang ada bagusnya kita beroperasinya di Las Vegas, Nevada. Dan insya Allah nanti kita juga akan sering-sering berkunjung ke sana, ke Amerika. Slide berikutnya. Nah, ini adalah medical expert kita, 3 orang ini dari Filipina. Dulu di awal kita sudah sering Zoom dengan mereka, para tim dokter dari Filipina. Nah, kita bersyukur sekarang ini per 1 Oktober kemarin kita sudah kedatangan satu lagi medical expert, medical consultant kita, yaitu Dr. Winda. Jadi Dr. Winda ini nanti setiap hari Selasa, Bapak Ibu bisa hadir ke kantor di Tomang, itu ada 2 sesi seminar kesehatan. Jam 1 siang dan jam 3 siang dan jam 3 sore ya. Jadi kita seminarnya 1,5 jam aja satu sesi. Dan nanti setiap hari Kamis malam jam 19.30 kita juga ada Zoom seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Winda. Nah, Bapak Ibu bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk tahu lebih banyak apa itu cocoa flavanol, kaitan-kaitannya dengan penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kantor kita di Tomang. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke kantor kita, kami undang untuk datang ke kantor kita di Tomang 70, tepatnya di Kosa Building atau di Kosa Tower ya,
di Jalan Tomang Raya nomor 70. Lantai 2. Slide. Nah, ini perizinan kita, jadi sudah ada CUPL dan juga sudah ada keanggotaan AP2LI sebagai pemenuhan syarat legalitas kita. Slide berikutnya. Nah, ini data statistik dari WHO. Jadi menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ini penyebab kematian di dunia termasuk itu nomor 1 didominasi oleh suaranya jadi hilang. Pak Hendra, maaf suaranya hilang-hilang, Pak. Iya, suaranya hilang-hilang. Penyakit yang pembuluh darah, 1 jantung. Yang saya lihat di statistik berikutnya, Ferdi. Halo, suara saya bisa didengar? Tadi hilang-hilang, Ya, Pak. Pak. Sekarang sudah bisa didengar ya? Udah. Oke, baik. Baik, ini statistik angka kematian di Indonesia. Jadi nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 di sini juga ada hipertensi, masih didominasi oleh kardiovaskular. Terutama ini orang MLM suka hipertensi ini. Hilang pergi tanpa permisi. Baik. Slide berikutnya. Nah, ini data dari World Stroke Organization. Ini masih relatif baru, tahun 2017 dirilis. Jadi ternyata 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami stroke. Itu angka yang sangat miris sebetulnya. Dan setiap 2 detik, setiap 2 ketukan, setiap 2 hitungan, 1, 2, 1 orang mengalami stroke di dunia ini. 1, 2, 1 orang lagi mengalami stroke. 1, 2, seorang lagi mengalami stroke di dunia ini. Jadi ini sebetulnya benar-benar merupakan penyakit yang mematikan. Sayangnya memang ini disebut silent killer. Datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk bertahun-tahun, gejalanya tidak terasa, tapi begitu dia attack, begitu dia nyerang, seringnya kondisinya udah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita tidak nyaman. Orang yang pernah kena serangan stroke atau jantung, kalau dia selamat, hidupnya sudah tidak lagi nyaman. Dan yang lebih miris dari itu semua, 80% mereka yang mengalami serangan stroke itu adalah serangan ulangan. Sudah pernah kena stroke, kena lagi. Dan itu jauh lebih fatal dibandingkan serangan pertama. Nah, kita slide selanjutnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa penyakit kardiovaskular atau penyakit yang ada kaitannya dengan pembuluh darah itu menjadi faktor kematian nomor 1 di dunia. Kita tahu pembuluh darah ini sangat panjang. Kalau disambung-sambung, panjangnya bisa 2 kali mengitari bumi. Dan kita tidak tahu penyumbatannya di mana. Padahal kita semua tahu pembuluh darah ini mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita, mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Walaupun nutrisi kita konsumsi bagus, kalau aliran darah kita kurang bagus, maka nutrisi yang kita serap tidak maksimal. Solusinya bagaimana? Kita bisa lihat slide berikutnya. Di dunia ini research ya yang dilakukan oleh Harvard University. Dilakukan di Kuna Island. Kuna Island ini di Panama, di Amerika Tengah sana, itu ternyata tidak ada sama sekali kasus kardiovaskular. Tidak ada orang stroke, tidak ada orang sakit jantung, nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi. Bahkan di sana tidak ada diabetes, tidak ada kanker. Mereka yang hidup di sana, bahkan yang usianya 65 tahun ke atas, itu rata-rata tensinya masih 110/70. Kita bisa bayangkan di Indonesia ini, orang yang usianya 40 tahun ke atas itu tensinya rata-rata di atas 140. Kalau 140 dokter masih bilang masih normal. Nah di sana 110/70. Rahasianya apa? Padahal di pulau sebelahnya, di Haiti, itu yang tidak jauh dari situ banyak sekali kasus kardiovaskular. Iklimnya mungkin relatif hampir sama, ya kan? Konsumsi makanannya sama, tapi ada satu yang mungkin membedakan. Apa itu? Kita bisa lihat slide berikutnya.
Ternyata mereka punya kebiasaan mengkonsumsi kakao atau coklat itu bisa 5-12 gelas sehari. Nah, inilah yang membuat pembuluh darah mereka menjadi bersih. Nah, para ahli meyakini bahwa kalau pembuluh darah kita bersih, walaupun kita berusia 100 tahun atau 100 tahun ke atas, kita masih dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, kita bisa lihat slide berikutnya. Jadi ini sayangnya ini, kalau kita lihat kakao atau Theobroma kakao, Theobroma cocoa itu sebetulnya kalau dibahasakan secara harfiah gitu, itu artinya makanan para dewa. Jadi ini dulu persembahan para dewa untuk para raja, bangsawan, jenderal-jenderal begitu. Sayangnya sejak awal abad 19 ketika coklat ini dibawa ke Eropa, kemudian diolah menjadi makanan enak, menjadi minuman enak. Gitu. Seperti yang kita lihat di gambar ini, padahal ini kandungan coklatnya sangat sedikit. Kandungan coklatnya paling 7% sampai 37%. Yang banyak adalah campurannya, tepungnya, susunya, menteganya, gulanya. Yang orang berniat diet dengan coklat, bukan tambah langsing, mungkin tambah gemuk. Dan yang orang terapi diabetes dengan coklat, bukan tambah hilang diabetesnya, malah tambah parah karena gula dan lain sebagainya. Apalagi kita termakan iklan ada white chocolate. White chocolate itu nggak ada yang namanya coklat ya brown itu warnanya. Jadi kita selama ini termakan iklan. Itu baru kita bicara kandungan coklatnya. Bagaimana kandungan ada zat yang sangat baik di dalam coklat itu, zat yang sangat bermanfaat bagi umat manusia di dunia ini, yaitu flavanol. Karena ekstraksinya melalui proses pemanasan sehingga flavanolnya hilang. Jadi yang kita konsumsi selama ini dalam coklat itu nggak ada flavanolnya. Kalaupun ada paling tinggi cuma 1%. Padahal kita tahu flavanol ini berfungsi untuk membersihkan pembuluh darah di tubuh kita. Membersihkan plak di pembuluh darah, membuat pembuluh darah ini lebih lebar, membuat pembuluh darah kita lentur, karena kalau dia kaku dia mudah bocor, mudah patah, itu jadi bahaya juga gitu. Dan kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini melihat video-video di awal tadi, ternyata flavanol ini ketika kita konsumsi dalam 2 jam sudah diserap di endotelium, sel di bagian dalam pembuluh darah kita yang akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide sendiri penelitiannya mendapatkan Nobel. Dan dari video itu juga kita bisa lihat bahwa dalam waktu yang sangat singkat tubuh kita flavanol bisa merangsang tubuh kita untuk menghasilkan stem cell ya. Stem cell kita bekerja 2 kali lebih besar. Jadi selama ini orang jualan nitric oxide, jualan stem cell, kita bisa dapatkan dari cocoa flavanol ini. Jadi ini sangat baik ya. Dan ini penelitian masih terus diteruskan. Masih banyak lembaga-lembaga riset dunia yang terus melakukan penelitian yang memungkinkan di tahun-tahun ke depan cocoa flavanol ini akan jadi obat. Di Amerika sendiri ini sudah ada dalam bentuk kapsul karena nutrisinya memang sangat banyak, vitaminnya banyak, asam aminonya lengkap, flavanolnya tertinggi di antara semua tanaman di muka bumi ini. Kita bisa cek slide berikutnya. Nah, ini kita bicara uji klinis ya. Kita lihat di situ ada patennya. Jadi paten ini US paten, dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini paten teknologi dari Barry Callebaut yang berpusat di Zurich, Swiss. Teknologinya memungkinkan kita mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanol sampai 80%. Kalau di luaran hanya 0 sampai 1%, kita 80%. Jadi sangat bagus. Ya. Slide berikutnya. Nah, kalau tadi itu adalah paten teknologinya, ini adalah paten fungsinya. Jadi fungsinya itu seperti misalnya paracetamol itu sudah dipatenkan sebagai obat sakit kepala. Kakao flavanol fungsinya dipatenkan sebagai produk untuk kecantikan juga. Jadi kalau dikonsumsi, ini membuat kulit kita menjadi lebih halus, lebih kenyal, menghilangkan kerut, dan lain sebagainya. Jadi bahkan diklaim sebagai anti-aging nomor 1 di dunia. Dia sudah masuk dalam superfood gitu ya, yang menjadi anti-aging nomor 1 di dunia. Slide berikutnya. Nah, ini juga masih paten fungsinya menunjukkan bahwa ini bagus untuk prostat ya.
statistik menunjukkan 1 di antara 4 orang di usia 40 tahun di dunia ini, 4 orang pria itu mengalami prostat, bahkan kanker prostat. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin ibunya bahagia terus, konsumsi rutin. Kami semuanya sudah mengalami konsumsi rutin membuat ibu-ibu lebih bahagia, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, uji klinis yang lain atau paten fungsi yang lain menunjukkan ini bagus sebagai weight management. Jadi membuat tubuh kita ideal. Jadi yang gemuk bisa memiliki tubuh ideal, yang kurus, terlalu kurus juga bisa memiliki tubuh ideal. Ya. Slide berikutnya. Masih uji klinis yang lain dan ini kita bisa lihat slide berikutnya, Pak. Ini sebagai anti COVID, ya. Jadi COVID yang dulu, SARS-CoV-2, H5N1 ini proven dia sebagai anti COVID. Dan WHO menyampaikan bahwa COVID yang sekarang ini, COVID-19 adalah turunan dari COVID yang dahulu. Ya, COVID, SARS-CoV-2 dan H5N1, turunannya, mutasi. Slide berikutnya. Nah, teman-teman mungkin nanti kalau ingin tahu lebih jauh bisa melihat, klik aja, googling aja, cari misalnya uji klinis tentang cacoaflavanol atau clinical trial on cacoaflavanol. Itu akan muncul banyak sekali untuk Alzheimer, untuk tulang. Mereka yang berusia 60 tahun mengkonsumsi cacoaflavanol secara rutin, memorinya kembali seperti usia 30 sampai 40 tahun. Jadi ini sangat bagus. Anak-anak yang konsumsi rutin membuat kecerdasannya makin bagus. Jadi ini bisa dikonsumsi dari balita sampai kakek nenek, ya, dan bisa dikonsumsi sehari bisa berkali-kali. Walaupun cukup dengan 5 gram atau 1 sendok makan, Bapak Ibu sudah mencukupi kebutuhan flavanol dalam sehari. Tapi ini tidak ada istilah overdose, karena ini masuk dalam kategori beverage. Slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah dapatkan US patent, gitu, patennya dari pemerintah Amerika, dan kita juga mendapatkan sertifikat AFSA atau Badan POM-nya Eropa. Jadi cacoaflavanol ini berfungsi sebagai bermanfaat untuk kardiovaskular, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, konsumsi 5 gram sehari sudah mencukupi kebutuhan kita akan flavanol dalam sehari. Jadi konsumsi rutin Bapak Ibu supaya pembuluh darahnya bersih, aliran darahnya lancar, terhindar dari penyakit-penyakit mematikan tadi. Slide berikutnya. Nah, kita melihat dengan fungsi yang banyak tadi, uji klinisnya ada di mana-mana, bukan hanya perusahaan yang melakukan uji klinis, tapi banyak lembaga-lembaga riset dunia juga melakukan, dan potensialnya nanti bisa jadi obat, namun harganya masih sangat terjangkau. Dengan 1 pouch yang bisa dikonsumsi 1 bulan, Bapak Ibu bisa membeli dengan harga 450.000 dan bahkan bisa mendapatkan hak usaha bisnisnya atau hak bisnisnya, ya. Nah, kemudian ada paket silver 5 box dengan 2.210.000, kemudian paket gold 15 box 6.645.000 dan paket platinum 40 box dengan 17.600.000. Jadi semakin kita ambil paket bisnis yang lebih mahal, yang lebih besar, kita akan mendapatkan selisih yang lebih murah. Nah, kabar baiknya saat ini kita lagi ada promo uprank. Promo uprank. Jadi Bapak Ibu kalau join paket bronze itu akan di-upgrade menjadi silver. Jadi hematnya 1,8 juta. Kalau kita join silver, itu akan di-upgrade menjadi gold. Itu hematnya 4 juta. Kalau kita join gold, akan di-upgrade ke platinum. Kita akan hemat 11 juta. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini lebih suka hemat 1,8 juta, lebih suka hemat 4 juta, atau lebih suka hematnya 11 juta. Gitu ya. Itu pilihan ada di Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini peringkat. Jadi peringkat ini nanti kalau akumulasi CV kita, BV belanja kita pribadi mencapai 20, kita disebut bronze. Kalau 100 kita silver, 300 gold, 800 platinum, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, kita bicara potensi bisnisnya sekarang Bapak Ibu. Ada 7 bonus yang disiapkan oleh perusahaan
5 bonusnya adalah harian, 1 bonus bulanan dan 1 lagi bonus tahunan. Kita akan sharing sama-sama. Sekarang kita akan presentasi 5 potensi bonus hariannya. Yang pertama adalah bonus fast start atau bonus sponsor. Jadi kalau kita join platinum, bonus fast start-nya 20%, gold 15%, silver 12%, bronze 10%. Contoh kalau misalnya kita platinum, kita sponsori platinum, bonus kita 2 juta. Dan ini harian, hari ini kita perform, hari ini kita sponsori 1 orang, nanti malam jam 1 bonusnya udah keluar. Kita join gold, sponsori platinum, bonusnya 1,5 juta. Kita silver, sponsori platinum, bonusnya 1/4 juta. Kita bronze, sponsori platinum, bonusnya 1 juta. Nah, tapi perusahaan tetap keluarkannya adalah 20%. Jadi sisanya akan naik ke atas. Contoh misalnya di sini Pak Tony misalnya joinnya platinum, lalu sponsori saya joinnya bronze. Lalu saya sponsori Bu Elis dari Hong Kong misalnya. Bu Elis joinnya platinum. Nah, waktu saya sponsori Bu Elis karena saya bronze, bonus saya 1 juta. Nah, 1 juta kemana? 1 juta lagi naik ke upline saya Pak Tony 1 juta. Begitu. Jadi sisanya naik ke atas. Bisa jadi Pak Tony waktu itu lagi santai, lagi di barbershop atau bagaimana, tapi tahu-tahu ada uang masuk 1 juta karena saya melakukan itu. Jadi kalau kita Bapak Ibu join platinum itu bonusnya mentok ke kita semua. Nah, slide berikutnya ini yang saya sebut sebagai bonus pass up tadi yang saya jelaskan. Jadi sisa bonusnya, kelebihannya itu naik ke upline kita. Contoh misalnya ini ada gambar si A, si B, si C, dan si D. A ini joinnya platinum, lalu ngerekrut B, B joinnya gold, B ngerekrut C, C joinnya bronze, lalu bronze rekrut D. Nah, karena D ini platinum, maka si bronze ini dapatnya 1 juta. 500.000 akan di pass up ke B, karena B ini peringkatnya adalah good. 500.000 lagi akan di pass up ke A, gitu ya. Baik, bonus ketiga adalah bonus input atau kita sering sebut sebagai bonus OK, ongkos ketik. Jadi nanti yang bisa mendaftarkan di bisnis ini atau yang bisa menginput data di bisnis ini adalah mereka yang berperingkat gold sama platinum. Jadi silver nggak bisa, bronze juga nggak bisa. Contoh kasus tadi misalnya, Pak Tony sponsori saya, Pak Tony platinum, Pak Tony sponsori saya join bronze, saya sponsori Bu Elis dari Hong Kong, Bu Elisnya join platinum, saya dapat 1 juta, Pak Tony dapat 1 juta. Tapi ketika saya mau menginput datanya Bu Elis, nggak bisa karena saya nggak ada fasilitas. Maka saya minta tolong upline saya, Pak Tony, untuk menginputkan datanya di web. Nah, ketika selesai, nanti malam Pak Tony dapat bonus 500.000 atau 486. Jadi saya yang sponsori Bu Elis dapat 1 juta, Pak Tony cuma bantuin ngetik saja, dapatnya 1,5 juta. Makanya kami sangat menyarankan Bapak Ibu jangan join bronze. Nanti benar-benar sakit hati. Ya. Slide berikutnya. Yang keempat adalah bonus pairing, bonus pasangan. Jadi bonus pasangan ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, nanti kalau ada yang belum tahu, belum jelas tentang bonus pasangan bisa tanya kepada orang yang mengundang. Jadi kalau kita peringkatnya bronze, kita dapat 10%, silver 11%, gold 12%, platinum langsung loncat 15%. Jadi kalau kita join bronze, kita dikasih kesempatan untuk punya penghasilan 3,9 juta per hari atau 117 juta per bulan. Jadi kalau kita bisnis di luaran sana, kira-kira kalau modalnya 450.000, bagaimana caranya kita bisa dapat 117 juta per bulan. Kalau saya buka kafe 450.000 baru dapat teflon 1 gitu. Tapi yang paling menarik kalau kita join platinum, dengan join platinum kita diberi kesempatan untuk punya penghasilan 39 juta per bulan atau 1,17 M per bulan. Nah, ini menarik ya. Slide berikutnya. Ini contoh pairing ya, nanti bisa dijelaskan lebih detail. Slide. Nah, bonus matching ini diberikan kepada kita sebagai royalti karena mengenalkan bisnis ini ke orang lain. Contoh kasus tadi Pak Tony sponsori saya, ini dari hitungannya dari pairing ya. Jadi kalau saya bonus pairing saya 100 juta, Pak Tony dapat 5%, 5 juta. Kalau misalnya saya sponsori Bu Elis dari Hong Kong, Bu Elis bonusnya 100 juta, Pak Tony dapat 5 juta. Bu Elis dari Hong Kong sponsori Pak Yaumil yang tinggal di Jakarta Pusat gitu. Pak Yaumil misalnya bonusnya 100 juta,
Pak Tony masih dapat 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Kalau platinum, kalau bronze hanya 1 generasi, Pak Tony hanya berhenti sampai saya. Dan ini memungkinkan kita 1 kaki dapat uang ya, karena dari sponsorisasi. Nah, slide berikutnya, yang tadi kita sudah bahas semua bonus harian, jadi ada bonus sponsor, bonus pass up, ongkos ketik, bonus pairing, sama bonus matching. Semuanya harian, semuanya masuk bonusnya jam 1 malam. Tadi malam jam 12:09 sudah masuk bonusnya. Yang masuk, yang belum masuk ya sponsori orang dulu. Nah, ini adalah bonus Unilevel. Dari mana sumbernya? Dari auto maintain. Jadi Bapak Ibu nanti setiap dapat bonus akan disisihkan bonusnya 10% untuk auto maintain. Contoh misalnya kasus seperti tadi Pak Tony sponsori saya. Kalau bonus saya 100 juta, maka oleh perusahaan akan disisihkan 10% untuk dilakukan auto maintain. Auto maintain kita ini sebulan 1,3 juta. Jadi kalau yang disisihkan dari bonus saya 10 juta, berarti saya sudah melakukan auto maintain atau belanja secara otomatis selama 7 bulan ke depan. Seandainya pada saat itu saya berhenti, maka Pak Tony masih bisa menikmati bonus dari Unilevel yang dari tabungan saya itu selama 7 bulan ke depan. Tetapi kalau saya tidak berhenti, misalnya bulan berikutnya bonus saya juga 100 juta lagi, berarti Pak Tony bisa menikmati 7 bulan lagi, selama 14 bulan menikmati bonus Unilevel. Nah, kalau bulan berikutnya bonus saya 200 juta, Pak Tony menikmati 14 bulan lagi, total 28 bulan. Nah, itu terus-menerus ditabung sehingga Pak Tony berpotensi punya penghasilan tahunan puluhan tahun ke depan, walaupun sudah tidak ada omset. Nah, ini yang kita sebut benar-benar sebagai passive income yang sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita duplikasi dua seperti ini, jadi kita Pak Tony sponsori hanya 2 orang, lalu yang 2 merekrut 2 lagi, yang 2 merekrut 2 lagi. Karena dihitung sampai 10 generasi saja, maka potensi bonusnya Pak Tony adalah 168 juta per bulan, tidak bisa lebih dari ini. Kalau omset saya dan grup makin besar, maka bonusnya Pak Tony tetap aja 168. Cuman tambah lama menikmatin bonusnya. Yang tadinya 5 tahun jadi 10 tahun. Yang tadinya 10 tahun jadi 15 tahun. Tapi nggak bisa lebih besar dari 168 juta. Kalau pengen penghasilan lebih besar bagaimana? Ya rekrut lebih banyak orang. Kalau di sini kita kasih contoh rekrut 5 orang kemudian duplikasi 555, maka Pak Tony bisa punya potensi penghasilan 1,1 triliun sebulan. Kalau dia bisa menduplikasi 5 sampai 10 generasi metrik sempurna. Kalau gagal bagaimana? Nah, kita nggak tahu gagalnya berapa persen. Kalau gagalnya 99%, 1% saja sukses menduplikasi 5, maka Pak Tony masih punya penghasilan 11 M per bulan. Berapa lama? Tergantung. Kalau misalnya makin besar, masih besar, Pak Tony bisa menikmati 11 M per bulan selama sekian tahun. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan sebetulnya inilah bisnis jangka panjangnya. Bonus Unilevel ini adalah bisnis kita masa depan. Benar-benar passive income, kita bisa mendesain dari sekarang, bisa setting dari sekarang, kita ingin punya penghasilan seberapa besar dan seberapa lama kita bisa menikmatinya. Walaupun nanti sudah tidak ada omset. Nah ini keren. Ya, ini yang patut diperjuangkan. Slide berikutnya. Nah yang ketujuh ini bonus tahunan ya. Jadi bonus tahunan ini kita sementara ini masih diberi kesempatan untuk punya penghasilan 1,5 M setahun. Jadi kalau tahun depan insya Allah perusahaan akan memberikan peluang lagi untuk peringkat yang lebih tinggi dan potensinya kita bisa mendapatkan 3,5 M per tahun. Ya, jadi setahun sekali beli rumah, setahun sekali beli ruko dari tahunan aja. Bulanan terserah mau dipakai apa, hariannya mau dipakai apa ya. Nah, itu semua bonusnya. Sekarang kita mau coba ilustrasi secara sederhana Bapak Ibu. Seandainya ini Bu Elis yang dari Hong Kong ini sponsori 2 orang. Katakanlah si Andi sama Budi. Bulan kedua, Bu Elis tidak sponsori orang lagi, tapi Andi sama Budi sponsori 2 orang. Bulan kedua, Bu Elis punya 2 kiri, 2 kanan. Bulan ketiga, Bu Elis tidak sponsori orang lagi, tapi yang 2 orang masing-masing sponsori 2 orang ya. Maka Bu Elis bulan ketiga punya 4 kiri, 4 kanan. Begitu terus, maka setahun Bu Elis punya 4.000 kiri, 4.000 kanan. Ini kekuatan bisnis MLM. Walaupun kita hanya sponsori 2 orang, walaupun duplikasinya hanya terjadi sebulan sekali,
Setahun Bu Elis punya 4.000 kiri, 4.000 kanan. Seandainya pada saat itu tidak ada orang lagi yang merekrut, tidak ada orang lagi yang jual produk, tidak ada orang lagi yang bahkan belanja, nggak ada omset sama sekali, bulan depannya Bu Elis masih dapat 168 juta. Karena di 10 generasinya ini semuanya orang sudah dapatkan bonus. Jadi kalau nggak ada omset saat itu, Bu Elis masih dapat 168 juta. Tapi bagaimana kalau ternyata setiap hari, setiap bulan orang-orang ini belanja, tidak merekrut, tidak menjual, tapi belanja pribadi. Maka pada saat itu omsetnya saja sudah 8 miliar per bulan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata 4.000 kiri, 4.000 kanan ini orang-orang fight, bekerja. Setiap hari, setiap 4.000 kiri, 4.000 kanan menjalankan bisnis ini. Ya tentunya nggak mungkin setiap hari, setiap orang akan menghasilkan. Tapi kita akan memberikan gambaran yang paling ekstrim. Kalau dari 4.000 kiri, 4.000 kanan, setiap hari menghasilkan 0,5% saja atau 95% gagal, maka sebetulnya dari 4.000 itu, Bu Elis akan menghasilkan 20 platinum kiri, 20 platinum kanan. 1 platinum kiri, 1 platinum kanan, bonusnya 1,5 juta lebih. Berarti kalau 20 kiri, 20 kanan, Bu Elis setiap hari punya penghasilan 31 juta per hari. Kalau kali 30 hari, Bu Elis punya penghasilan 951 juta per bulan. Saya ulangi ya. Saya ulangi, kalau misalnya Bu Elis hanya rekrut dua orang saja, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus pairing Bu Eli 951 juta per bulan. Saya ulangi lagi ya, slide berikutnya ya. Ini kita bicara bonus matching. Kalau Bu Elis hanya sponsori 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, bonus matching Bu Elis itu 155 juta per bulan. Saya ulangi lagi slide berikutnya. Kalau seandainya Bu Elis hanya rekrut 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, bonus Unilevel Bu Elis 168 juta. Saya ulangi lagi, kalau Bu Elis hanya rekrut 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, bonus akhir tahunnya adalah 1,5 M. Kalau kita bagi 12 untuk menghitung bonus bulanan, per bulan Bu Elis dapat 125 juta. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, kalau misalnya Bu Elis hanya rekrut 2 orang, duplikasinya hanya terjadi sebulan sekali, setelah setahun hanya jalan 0,5%, tahun depan bonus Bu Elis 1,4 M per bulan. Menarik Bapak Ibu. Bagaimana pertanyaannya kalau misalnya ternyata Bu Elis rekrutnya 5 orang. Duplikasinya 2 minggu sekali terjadi. Setelah setahun jalannya 1%. Gitu. Bu Elis kaya plus raya. Semoga Bu Elis yang di Hong Kong makin semangat ini. Slide berikutnya. Nah ini thank you ini. Jadi ini quotes dari salah satu orang terkaya di dunia. Yang dulunya ketika beliau tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, beliau melihat beberapa orang presentasi bisnis recording. Beliau nggak tahu apa itu bisnis recording, tapi beliau melihat ini menarik sekali gitu. Kalau bahasa Perancisnya ini cuan ini. Oh bahasa Cina ya, cuan ini gitu ya. Lalu beliau langsung memutuskan untuk chip in gitu, untuk invest. Beliau invest akhirnya bisnis recordingnya ini besar. Lalu dia juga pernah di presentasi tentang bisnis penerbangan gitu. Dia nggak pernah tahu apa itu bisnis penerbangan, tapi lihat kok bagus banget gitu. Dia akhirnya invest juga. Nah sekarang bisnis penerbangannya itu menjadi yang kita semua mungkin tahu, bisnis Virgin Air ya. Itu salah satu bisnis penerbangan yang terbesar di dunia. Virgin Group sebagai holding company-nya mengantarkan beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Itulah kemudian beliau menyampaikan, dan ini menginspirasi banyak orang. Kalau Anda ditawarkan sebuah peluang usaha yang sangat menarik, tapi Anda nggak yakin, saya bisa nggak ya? Beliau sarankan, udah join aja, terus belajar sambil melakukan. Itu quotes dari beliau. Dari saya itu, nanti kalau misalnya ada tanya jawab, silakan diberi kesempatan. Tapi Bapak Ibu, di sesi terakhir nanti ada seorang yang sangat luar biasa. Saya belakangan ini, selama sebulan ini, menjalankan bisnis ini bersama beliau, dan saya sangat mengagumi dengan semangat beliau, wawasan beliau, dan perjuangan beliau. Beliau punya semangat, beliau fokus. Nanti Bapak Ibu di sesi terakhir saya sarankan nanti
bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau, banyak manfaat ya. Kita sharing. Saya sarankan ketika beliau berbicara, Bapak Ibu jangan berkedip, kalau perlu jangan bernafas. Ya. Dari saya sekian, kalau ada tanya jawab silakan saya kembalikan ke MC kita, Pak Tony. Silakan Pak Tony. Yo, thank you Pak Hendra. Tepuk tangannya dong teman-teman. Kasih tanda aja teman-teman ya di kanan bahwa itu ada tepuk tangan ya. Sharingnya sangat luar biasa dari seorang Pak Hendra yang begitu cetar banget ya Pak ya, dengan segala sharing yang diberikan, info yang bagus banget. Terus teman-teman, sebelum kita lanjut ke yang berikut, saya mau undang seseorang dulu untuk membicarakan testimoni yang telah beliau rasakan selama beberapa bulan ini. Beliau adalah Pak Effendi. Pak Effendi, kami persilakan ya Pak ya, untuk sharing sedikit Pak tentang testimoni tentang Cocoflavanol ya Pak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan khasiat yang luar biasa sekali selama konsumsi Cocoflavanol ini, di mana biasanya saya itu kalau pulang kantor itu capek banget, letih sekali. Letihnya minta ampun sehingga sampai rumah tuh suka ya terkapar tempat tidur. Dalam keadaan kotor badan, ya baring aja udah. Mandi itu belakangan. Tapi setelah saya mengkonsumsi Cocoflavanol ini beberapa minggu, saya merasakan khasiat yang sangat dahsyat sekali. Yaitu kelelahan kronis yang selama ini saya rasakan itu berkurang drastis, bahkan sekarang saya tetap seger. Walaupun pulang kantor tetap seger, pulang kantor langsung mandi, langsung sholat, seger banget deh rasanya sekarang. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah coklat. Walaupun sudah kita bukan jualan coklat, kita jualannya adalah flavanol. Tapi rasanya seperti coklat, karena memang terbuat dari coklat. Dan ada kandungan coklatnya juga. Kita pahami bahwa kitalah perintis produk flavanol ini di Indonesia dalam bisnis MLM. Saya teringat sekitar 25 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih muda, usia saya pada waktu itu baru 32 tahun waktu itu. Sekarang sudah 57, saya bekerja di sebuah perusahaan multi level marketing yang menjual kopi ginseng. Ya, kopi ginsengnya enak, saya konsumsi dan yakin saya sebagian dari Bapak Ibu semua sudah merasakannya atau mungkin merasakan dari mamanya atau papanya yang masih muda-muda. Saya rasakan ya memang enak, tapi sayangnya saya itu nggak cocok dengan kopi. Rasanya asam sekali bagi saya, perut saya nggak kuat. Tapi sebagai seorang branch manager perusahaan tersebut, saya terpaksa di depan tamu-tamu saya minum kopi ginseng tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu semua, sebagai perintis, sebagai pelopor kopi ginseng, perusahaan tersebut akhirnya menjadi besar sekali, bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia pada waktu itu, beberapa tahun kemudian. Dan kemudian kopi ginsengnya diikuti oleh puluhan bahkan ratusan perusahaan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, kita sebagai pelopor flavanol di Indonesia, nggak usah heran, nanti akan ada banyak perusahaan yang ngikutin kita. Mungkin 1, 2, 10, 20, bahkan ratusan perusahaan akan ngikutin. Saya pastikan Anda bergerak dengan sangat cepat, Anda bergerak segera kuasai Indonesia, sehingga ini akan menjadi perusahaan yang besar di Indonesia. Suatu hati akan jadi perusahaan yang besar di Indonesia, insya Allah. Tapi masalahnya adalah, apakah Anda akan terlibat di sana atau tidak? Kita nggak tahu. Bagaimana upaya Anda? Kalau Anda ingin mengikuti proses membesarnya FHI ini, pastikan Anda merekrut ke sana kemari, pastikan Anda kembangkan bisnis Anda, supaya pada waktu FHI besar, Anda pun punya grup yang sudah besar nantinya. Ini produk yang dapat, ini bukan produk kaleng-kaleng, ini produk yang didukung oleh penelitian dari kampus-kampus top dunia. Jarang sekali produk yang seperti ini Bapak Ibu, dan kita pelopornya, Anda pelopornya, Anda yang akan mengembangkan bisnis ini di Indonesia dan bahkan di dunia. Dari saya cukup sekian, nikmati flavanolnya yang sangat luar biasa. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak F, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Yeay. Di testimonial luar biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi manfaat flavanol sejauh apa sampai selama ini kita udah rasakan ya. Lebih kurang 1 bulan ya teman-teman kita sudah bersama jalanin bisnis ini. So, sebelum itu saya akan membacakan biografi seorang leader yang luar biasa juga untuk pembicara terakhir kita. Beliau adalah seorang leader besar MLM zaman waktu itu dengan downline sekitar 6 juta orang. Wow, luar biasa banget. Dan saat ini sebagai seorang coach juga di Forever Healthy Indonesia dan beliau juga seorang leader besar. Kepada Pak Yaumil Putra, kami persilakan Pak. Wow, tepuk tangannya dong teman-teman. Pak Selamat Yaumil. malam ya Pak Tony, terima kasih. Mantap Selamat Pak. malam Bapak Ibu, salam kenal. Bapak Ibu, sebelum saya bercerita sedikit, saya lebih suka kalau Pak Ferdi, mohon maaf Pak Ferdi, boleh di-setelkan video Turki dulu Pak? Iya Boleh, Pak Fer, Pak. boleh Pak Fer. Dulu ya, makasih Pak Ferdi. Kita nonton video Turki sebentar ya Bapak dan Ibu. Yap. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Ya, Yaumil. Bapak Ibu, saya sebelum memberikan closing statement, saya cuma ingin kita sama-sama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk merenung. Gitu ya, merenung mungkin selama ini kita sedang kesulitan dan banyak masalah keuangan gitu. Ya, saya nggak tahu lah masalah kita masing-masing mungkin ya. Dan kita sering berdoa meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan jalan keluar. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu, saya cuma mau mengingatkan, mohon maaf, saya tidak mengajarkan sama sekali. Saya cuma mau mengingatkan bahwa bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doanya Bapak dan Ibu sama ini, gitu ya. Bisa jadi ada impian-impian yang belum tercapai, ya, misalnya sekolah anak, gitu ya, merenovasi rumah, gitu, memberikan biaya hidup buat orang tua atau dan sebagainya lah ya. Bisa jadi ini jawaban itu gitu. Atau bisa juga kita selama ini punya kesulitan masalah hutang gitu ya, dikejar-kejar debt collector. Kenapa tidak juga jadikan ini sebagai salah satu solusi juga. Atau bisa mungkin bukan hanya sekedar itu, tapi bisa jadi kita nggak pingin kerja lagi gitu. Ya, nggak pingin diperbudak oleh jam waker kita, bangun pagi macet-macetan di jalan, ya pulang macet-macetan lagi, pas sampai rumah kita lihat anak-anak kita sudah tidur, berangkat anak-anak kita belum bangun gitu. Atau apapun itulah. Misalnya Anda ingin pergi
beribadah atau pengen pergi ke luar negeri, kenapa nggak jadikan ini sebagai salah satu alternatif Anda untuk mencapai itu semua gitu ya. Bisa jadi ini adalah bagian dari doa Anda. Saya cuma mau mengingatkan saja Bapak dan Ibu. Nah, berkaitan sama itu, saya punya cerita nih Bapak dan Ibu mengenai seseorang ya yang sangat apa ya, sangat cocok dengan kalimat ini gitu ya. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Saya kasih ceritanya ya. Bisa next, Pak? Ya, mungkin Anda sebagian besar dari Anda tidak kenal yang namanya Ronald Wayne. Mungkin tidak kenal. Ya, karena memang tidak dikenal orang ini gitu ya. Tidak dikenal. Ya, tapi kalau Anda mau tahu tahun 1 April 1976, Ronald Wayne adalah salah satu dari 3 orang yang membuka perusahaan kecil di bidang komputer. Ronald Wayne ada di tengah gitu. Ya, yang di kanannya itu namanya Steve Wozniak, yang di kiri namanya Steve Jobs. Ya, mungkin Anda sudah mulai kenal namanya Steve Jobs. Nah, mereka bertiga inilah yang mendirikan perusahaan komputer kecil di bidang komputer yang bernama Apple Computer. Next, Pak. Nah, ya bahkan yang membuat logonya Apple ini adalah si Ronald Wayne. Dia dapat 10% sahamnya dia, si Steve Jobs dapat 45%, si Steve Wozniak dapat 45%. Ronald Wayne kebagian 10%. Nah, sekarang kita tahu Jobs walaupun sudah meninggal dan Wozniak masih ada, masih hidup, itu kini sudah menjadi miliarder dua-duanya. Ya. Tapi sementara Ronald Wayne nasibnya gimana? Nah, kita lihat nih nasibnya Ronald Wayne. Ronald Wayne ternyata 10 hari setelah mereka mendirikan perusahaan kecil di bidang komputer tadi yang bernama Apple, dijual nih 10% sahamnya dijual hanya dalam waktu 10 hari atau kurang dari 2 minggu setelah perusahaan ini berdiri. Dengan total dijual 2.300 US dollar. Ya, saham 10%-nya dijual 2.300 US dollar. Gitu. Oke, next Pak. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, Anda tahu berapa nilai 10% sahamnya Apple saat ini? 10% sahamnya Apple saat ini bernilai, Bapak dan Ibu, 58 miliar US dollar. Ya, jadi bayangkan dia menjual 2.300 US dollar, saat ini nilainya 58 miliar US dollar. Jadi kalau Anda nanti Google di internet, itu Anda masukkan orang terbodoh di dunia abad ini, itu Mbah Google jawabnya Ronald Wayne. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan tidak cuma sekali, Bapak dan Ibu, dia melakukan kesalahannya 2 kali. Next, Pak. Ya, peluang tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Pak. Kita lihat next. Nah, Ronald Wayne membuat kesalahan yang kedua, Bapak dan Ibu. Tahun 1990-an dia menjual naskah asli tanda tangan pendirian pendirian Apple Computer. Ditandatangani oleh mereka bertiga. Ya, dijual dengan harga 500 US dollar. Naskah aslinya dijual 500 US dollar oleh si Ronald Wayne. Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia, tapi dia menjual 500 US dollar. Mungkin dia pikirannya pendek atau mungkin dia sangat butuh uang, akhirnya dijual gitu. Tahu apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tahun 2011 naskah ini dilelang. Ya, 2011 naskah ini dilelang dengan harga 1,6 juta US dollar. Anda bisa bayangkan, next Pak. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Maksud saya memberikan cerita Ronald Wayne ini, Bapak dan Ibu, malam hari ini Anda sedang ditawarkan sebuah peluang oleh orang yang mengundang Anda ke dalam room Zoom meeting ini. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai orang ini menawarkan Anda lagi setahun kemudian, pada saat grupnya sudah besar, penghasilannya sudah besar, gitu ya. Maksud saya, jangan sia-siakan peluang ini. Kalau Anda tadi nonton video Turki, Bapak dan Ibu, itu kita semua mau ngejar Turki, dan ngejar Turki itu mudah sekali, cuma mengumpulkan 299 poin rekrut pribadi. Bagaimana cara ngejarnya? Nanti tanya ke orang yang mengundang Anda ya, saya nggak akan jelaskan sekarang. Tapi yang pasti, bayangkan kalau semua orang mengejar 299 poin, kalau Anda joinnya setahun lagi, Anda udah ada di bawah, Bapak dan Ibu. Tapi kalau Anda ada di atas, itu 299 poinnya ada di bawah Anda gitu. Karena perekrutan orang-orang itu akan taruh di bawah Anda gitu. Makanya saya sengaja tadi pasang video Turki lebih awal gitu. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai Anda kehilangan peluang ini gitu. Ya, mudah-mudahan ceritanya Ronald Wayne ini bisa menginspirasi Anda. Ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan kita buka kesempatan tanya jawab ya Pak Tony ya. Oke, boleh Pak. Ya teman-teman, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan langsung dinyalakan mic-nya atau boleh diketik di kolom chat-nya ya. Dipersilakan ya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Yo, ada yang bertanya enggak? Silakan kalau mau Nampaknya bertanya. pada malu-malu ya. Ini mumpung saya sama Pak Indra masih ada di sini, ada Pak Effendi. Silakan kalau mau bertanya. Halo, teman-teman. Udah jelas ya teman-teman ya? Kalau udah jelas, kita berarti nggak tanya lagi dong. Tinggal join aja, Pak. Kalau gitu yang tanya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ini manajemen nanya nih ya. Boleh. Gimana Pak Fer? Oh ya, teman-teman. Pak Tony mungkin bisa diinfokan acara kita selanjutnya di hari Selasa, Pak. Oh iya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung aja teman-teman ya. Teman-teman, tadi kita kan sudah lihat semua ya. Company profile-nya bagus, produknya bagus, bisnisnya bagus, komisinya juga bagus. Apalagi kalau join bisnis ini harus ambil platinum ya teman-teman ya. Biar kita nggak ke-skip ke atasnya. So, di sini kita juga ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya teman-teman mulai mulai Kamis depan kita akan ada seminar kesehatan yang langsung akan dibawa oleh tim medisnya atau seorang dokter, Halo Dok atau Dokter Winda, setiap hari Kamis pukul 13 dan pukul 15. Jadi teman-teman boleh daftarkan kepada pengundangnya atau kepada upline-nya, leadernya ya. Hari Selasa. Ya, Selasa ya Pak? Hari Selasa kita acara di kantor Pak Tony. Oke, sorry. Saya ralat ya teman-teman ya. Itu hari Selasa pukul 13 sama pukul 15. Jadi teman-teman boleh memilih jam 13 atau memilih jam 15. Acara akan berlangsung selama durasi yang kita tentukan 90 menit ya. Kemudian promosi Apreng akan diberlakukan sampai dengan tanggal 15 Oktober ini. Jadi teman-teman kalau yang masih mengejar Apreng ataupun mengejar promo, silakan dikejar sebelum tanggal 15. Mungkin itu aja Pak Fer, atau ada pertambahan yang lain Pak Fer? Cukup sepertinya Pak Tony, sudah lengkap. Oke, cukup lengkap ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada malam ini, saya minta maaf. Semoga semuanya malam ini sukses dan capai Turki. Terima kasih kepada pembicara kami, Pak Hendra dan juga Pak Yaumil, dan juga tim semuanya. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tony, Pak Ferdi, Pak Hendra, Pak Effendi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.